Resistensi terhadap perubahan. Berbagai kekuatan di lingkungan kita, seperti kekuatan kompetitif, ekonomi, politik, demografi, sosial, dan etika yang ada di lingkungan selalu mengalami perubahan, sehingga organisasi harus selalu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Pada sisi lain, perubahan organisasi juga menimbulkan masalah bagi organisasi itu sendiri. Resistensi atau penolakan terhadap perubahan dapat menyebabkan kelembaman. Kelembaman organisasi yaitu cenderung mempertahankan status quo, membuat organisasi gagal dalam proses perubahan. Menurut Kreitner dan Kinsey pada tahun 2001, resistensi terhadap perubahan merupakan reaksi emosional atau tingkah laku yang muncul sebagai respon terhadap munculnya ancaman baik nyata maupun imajiner apabila terjadi perubahan pada pekerjaan rutin. Bentuk resistensi terhadap perubahan menurut Judson pada tahun 1991. Yang pertama, resistensi aktif, misalnya sabotase memperlambat pekerjaan. Yang kedua, resistensi pasif, misalnya bekerja sesedikit mungkin, tidak ingin mempelajari tugas baru. Yang ketiga, reaksi yang tidak dapat dibedakan, misalnya bekerja hanya berdasarkan perintah, kehilangan minat terhadap pekerjaan. Yang keempat, penerimaan, misalnya mau bekerja sama, antusias. Penyebab terjadinya resistensi terhadap perubahan menurut Robin dan Kreitner dan Kinsey. Yang pertama, kebiasaan. Yang kedua, ketakutan terhadap munculnya dampak yang tidak diinginkan. Yang ketiga, faktor-faktor ekonomi. Yang keempat, tidak adanya kepercayaan dalam situasi kerja. Yang kelima, takut mengalami kegagalan. Yang keenam, hilangnya status atau keamanan kerja. Yang ketujuh, tidak ada manfaat yang diperoleh dari perubahan. Langkah-langkah organisasi. Yang pertama, perubahan harus betul-betul direncanakan dengan baik. Sebelum perubahan digulirkan, maka pihak-pihak yang terkait dengan perubahan seperti manajemen puncak, para manajer dan agen perubahan harus merencanakannya dengan matang. Yang kedua, menunjukkan praktisi perubahan yang mempunyai kemampuan dalam mengelola perubahan. Perubahan manajemen bukanlah sebuah hal yang dapat digulirkan begitu saja, tetapi perlu dipikirkan matang-matang proses pelaksanaannya. Yang ketiga, membangun koalisi yang solid di antara para pihak yang terkait dengan perubahan, yaitu para pemimpin di tingkat direktur, divisi, atau departemen, dan para pelaksana perubahan. Yang keempat, bersiap terhadap resistensi. Tidak mengabaikan resistensi yang muncul dalam menghadapi proses perubahan itu, tetapi perlu segera diatasi melalui pendekatan-pendekatan sesuai dengan situasi resistensi yang terjadi. Mengelola perubahan organisasi melalui pendekatan situasional menurut Conner. Metode yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Konteksnya, karyawan kurang informasi tentang perubahan manajemen tersebut. Yang kedua, partisipasi dan keterlibatan. Adanya rasa dikucilkan atau tidak dilibatkan dalam proses perubahan. Yang ketiga, fasilitasi dan dukungan. Adanya kecemasan dan ketidakpastian. Yang keempat, negosiasi dan kesepakatan. Resistor dalam posisi yang kuat untuk merusak proses perubahan. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Metode lain terlalu memakan waktu atau membutuhkan sumber daya. Yang keenam, pemaksaan eksplisit dan implisit. Kelangsungan hidup organisasi berisiko tanpa adanya perubahan, sehingga dilakukan agar penerimaan perubahan memiliki sedikit kapasitas untuk menolak. Mengelola perubahan organisasi berdasarkan siklus penolakan. Psychological Decay. Yang pertama,
Stage penyangkalan atau denial. Intervensi manajer yang pertama, memberikan informasi yang jelas bahwa perubahan akan terjadi. Yang kedua, menjelaskan apa yang diharapkan dan tindakan apa yang perlu mereka lakukan untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga, memberikan waktu dan kemudian diadakan jadwal pertemuan untuk berdiskusi kembali. Yang ketiga, T menjajaki atau exploration. Intervensi manajer yang pertama, menyediakan training dan program pengembangan yang dibutuhkan. Yang kedua, menetapkan sasaran jangka pendek dan menengah. Yang kedua, T penentangan atau resistance. Intervensi manajer yang pertama, banyak mendengarkan. Yang kedua, memberikan apresiasi terhadap penolakan mereka dan memberikan empati. Yang ketiga, jika diperlukan, digunakan enforcement and punishment. Yang keempat, diperlukan keterampilan untuk mengelola. Yang keempat, T commitment atau commitment. Intervensi manajer yang pertama, menetapkan sasaran untuk jangka yang lebih panjang. Yang kedua, membangun kerjasama tim. Yang ketiga, memberikan reward. Yang keempat, memelihara momentum perubahan.